I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bagian A, konsep gender dan kesetaraan gender, di mana kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Studies Encyclopedia, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang masyarakat. Pengertian lain tentang gender sebagaimana dirumuskan oleh Mansur Faki, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan, misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki maupun perempuan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Di tersebut dapat disimpulkan bahwa gender suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi atau dibangun oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara, dan agama. Oleh karena itu, perbedaan peran, perilaku, dan sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat atau budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda. Nah, selanjutnya isu kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan. Menurut United Nations Development Program Indonesia tahun 2017, kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab, dan peluang perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. Kesetaraan ini tidak berarti wanita dan pria akan menjadi sama, namun untuk hak, tanggung jawab, dan peluang tidak tergantung pada gender apakah mereka saat dilahirkan. Wanita memiliki hak untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya dan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion serta keahlian yang dimilikinya. Dengan pendidikan yang mumpuni, tenaga kerja wanita akan mendapatkan hak yang setara dengan tenaga kerja laki-laki. Isu kesetaraan gender di Indonesia didukung dengan adanya program serta peraturan mengenai kesamaan hak antara wanita maupun laki-laki. Dengan isu kesetaraan gender menjadi salah satu faktor yang mendorong penerapan tenaga kerja wanita. Nah, selanjutnya yaitu bagian C, perspektif kesetaraan gender dalam ketenaga kerjaan wanita. Konstruksi sosial mempengaruhi kepercayaan dan budaya masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus berpikir dan bertindak menurut aturan sosial. Tidak heran jika segala aspek kegiatan politik, bisnis, dan bidang lainnya selalu didominasi oleh laki-laki karena perempuan seringkali dianggap lemah dan tak berdaya. Dalam beberapa budaya, wanita mungkin berada dalam posisi yang lebih rendah daripada pria. Kebanyakan orang juga memiliki pandangan yang sama bahwa jalan untuk menjadi pria atau wanita adalah konsekuensi alami dari lahir secara biologis sebagai pria atau wanita. Nah, yang terakhir yaitu bagian D, faktor pembagian kerja berdasarkan gender. Menurut Budiman 1982 menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, yaitu yang pertama, faktor yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Kebutuhan ini didasarkan pada kebutuhan nyata dari sistem masyarakat tersebut. Yang kedua, faktor-faktor yang didasarkan pada sistem psikokultural dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan dan
mengembangbiakkan sistem pembagian kerja ini. Sistem pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin ini menjadi sistem patriarki yang bukan hanya sekedar sistem kepercayaan yang abstrak belaka, tetapi didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan dan mengembangbiakannya.